Sundarananda Prabhu brought me here. There are so many cocoa trees, cocoa plants are just like a jungle. And they showed me this place and said, can we start a center here? Then I said, okay, very nice, this is jungle, and make Radha Rasaswar temple. So just I said this thing. After 6 months I got invitation from Sundarananda Prabhu that temple is ready, Sripad Maharaj is coming, and you please come for inauguration. I was surprised. Within 6 months time, 6-7 months time, how they could be able to finish this temple. Anyway, I was very much fired up and I came here and I joined this installation ceremony. All the deities were ready. I was asked to bring Jagannath Baladev Subhadra. That time I was having a small Jagannath Baladev Subhadra, so I brought that Jagannath Baladev Subhadra deity here. Somehow it was a very nice program, and then suddenly I came to know that there will be another temple. They will build another temple, big temple for Radha Rasaswar. And they were asking me the suitable date. I said the Nrsimha Chaturdashi day is a very nice day, Lord Nrsimhadev's appearance day, and we should pray for mercy of Lord Nrsimhadev so that there will be no obstacles, nothing will be there, so that this temple project will go very smoothly. One thing I noticed, my life is temple construction life. I do not know, that is my karma, I think. So, whenever I see very difficulties the devotees are getting, and of course the Lord Krishna himself is not getting satisfied, so I pray to Lord to make arrangement so that he can go to a nice place. Same thing happened in Switzerland, and also same thing happened in Baranpur also. And now also we are observing here Radha Rasaswar is in a very clumsy place, because many devotees, they want to have darshan of Radha Rasaswar and they are not getting enough space. So now by the sweet will of Radha Rasaswar, you are all taking so much effort and endeavor. Very enthusiastically you are going to build another temple for Radha Rasaswar ji. It's a very nice thing, but some unpalatable truth also is there. So please try to tolerate. But this is my experience. From my experience I am saying, making a temple is especially for the devotees in Indonesia, Bali. They are very much enthusiastic and they can do the temple, they can build the temple. And from my experience I will say, building temple is not a big problem, because many, they will contribute to build the temple. But my request to all the devotees here, they should commit here today that after building this temple, they should come and they should serve here to Radha Rasaswar. This is the most important thing. Because management and serving to the Lord is very important. Building temple, any rich fellow, any rich man can build a temple. Like our in India, this Birla temple, big temples are there. But this temple has no life. Nobody is going to serve there. They are just going to see a very nice sculpture, nice art, nice deities, ornament, jewelries, dresses. So,
we should be very, very careful for this thing, that the same enthusiasm we should continue to serve the Supreme Lord in the temple. So my request to all the devotees, they should also commit. Now they are committing to put their money to build the temple. At the same time, I am requesting you to commit yourself so that you can come and serve here. This is your temple. So, this like these glories of Indonesia. So many temples coming up now. And many devotees, they are coming forward to accept Krishna consciousness. It's a very nice sign. But the thing is that temple should not remain empty. Like I went to Chicago temple. In the Chicago temple, I saw one Madhaprabhu Bengali. He was the troop leader of Sankirtan Party, Calcutta, earlier time. I saw him, he is doing puja, and he has an assistant. Same Bengali one assistant is there, and he is doing Sandhyarati, singing Gaura Arati Bhajan himself, and doing Arati. And one Mathura Vilasini, Negro Mataji, she was staying in the temple. So, total 3 devotees, they were staying in the temple. And all other devotees, they meet only on Sunday Sunday program. So, finally I was there, and with me Sadhika Mataji, Dinashyam and others, some we visited the temple. So we started doing kirtan, Prabhupada, puja, everything we did. So from that day onwards, I was always thinking about this. The big temple, huge temple, Chicago temple. But very few, only 3 devotees staying there. So please, take the note of this type of situation, and please try to commit to do seva in the temple, come and stay and give more time here. So that, like first some said, I cannot understand in Indonesia little. They says temple is for association, temple will give some, ashram is good for spiritual shelter, all these things they spoke, something they spoke, I don't know who spoke here, Adhikeshava spoke. So similarly this place is for shelter, this spiritual shelter. We can get shelter here. If actually we are suffering, then we will have to come to the Supreme Lord and serve Him, get the shelter. This is our, should be our endeavor, should be our motto, should be our commitment. And finally I saw that the commitment is going on there. I cannot commit because so many temples are, I am responsible to construct so many temples. But only the thing is that when I came to know this temple is going on, and the initiation ceremony, many devotees, they gave bhikkha to me. Then I immediately thought, this bhikkha should go for the temple construction of Sri Radhara Sister. So, now I want to hand over this bhikkha money to your committee. I don't know who is in charge. So, Murtiman Prabhu or anyway. So this is very small, and this is not my donation. This is from you all. You gave some donation, and I wanted to give this to the temple, Sri Radha Rasasura. And please try to, wherever temple is there, please try to come and serve there. This is my request to one and all. Thank you very much. Hare Krishna. Jadi secara ringkas saya ingin menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Jadi dari semenjak awal, ya, beliau mulai datang ke Indonesia ini dari tahun 90 sampai kemudian tahun 94 setelah Gurudev hadir di sini. Kemudian tahun 95 beliau tidak berkesempatan mengiring Gurudev. Tapi pada pada kesempatan yang saya kira yang kedua dari terakhir,
Prabu Narasinga sempat darsan kepada Sila Gurudev karena ketika itu ada masalah dengan keuangan dan sebagainya, ingin menjual rumahnya dan minta izin pada Gurudev, dan Gurudev menyampaikan, ya kamu boleh jual, tapi kalau kamu punya uang belilah tanah dan bangunlah tempel, karena ketika itu kita di Bali belum punya tempel sama sekali. Dan kemudian setelah Prabu Narasinga punya uang dan kemudian keliling kita mencari tempat di Bali ini di sekitar Badung dan Pasar, tidak menemukan. Akhirnya sekali waktu pemilik tanah di sini datang ke Prabu Narasinga menawarkan tanahnya, dan kemudian beliau datang ke sini, dan kemudian kita juga diundang, diajak bersama-sama melihat tanah ini, dan kemudian setuju untuk membeli. Dan setelah itu Prabuji datang, ya Gurumal datang, kita ajak beliau ke sini, dan ini adalah tanah yang dibeli atas perintah Sila Gurudev untuk membangun tempel. Jadi ketika itu juga beliau kita ajak di sini, dan melihat di sini penuh dengan kelapa, pohon koko, ya, pohon coklat dan sebagainya. Dan kita menyampaikan bahwa kita merencanakan akan membangun ashram di sini, dan dia sangat setuju. Ya silahkan bangun, bagus sekali. Itu awal sekitar April atau pertengahan tahun 1999, ya. Dan kemudian setelah itu beliau kembali ke India, dan hanya dalam waktu, dan ketika itu saya masih ingat Prabu Narasinga dan Prabu Brajendra mengajak saya datang ke sebuah bank di jalan apa namanya itu, dan menyediakan uang 30 juta untuk sebagai modal membangun tempel, yang dimana uang 30 juta itu dipakai, dan kita tanda tangan bersama-sama di sana untuk kalau tidak salah Bang Danamon, ya. Dan kemudian dengan komitmen kita akan membangun tempel yang darurat, ya, dengan modal sekecil itu gitu. Tapi kemudian karena komitmen bersama, dan kemudian kita menggali tanah dan membuat upacara yang sederhana, peletakan batu pertama ataupun cornerstone bersama Prabu Dawa dan yang lain-lain. Kita melakukan kegiatan yang sangat sederhana, dan ya, seiring waktu berjalan, tapi akhirnya yang 30 juta itu tidak pernah kedengaran, tapi jadinya yang seperti di depan itu gitu. Ya, itu karena karunia dari Sila Gurudev dan saudara siswa. Hanya dalam 6 bulan memang seperti Prabuji menyampaikan, dan kita juga belum punya ini sebuah kilasan sejarah saja. Kita belum punya ide arca mana yang akan kita puja begitu. Memang sebelumnya kita pernah dengar bahwa Mataji Kamalalaya Radha punya 3 set arca, tapi kita belum pernah dikasih lihat gitu. Ya. Nah kemudian setelah bangunan ini hampir selesai, pada waktu itu saya masih ingat ya, menjelang Wiyasa Puja dari Sila Gurudev, ya, bangunannya sudah beratap, sudah berdinding, tapi belum ada pelengkapannya, lantainya juga belum diisi gitu, masih darurat sekali. Dan kita memutuskan untuk membuat menyelenggarakan acara Wiyasa Puja dan Sila Gurudev di sini. Dan untuk bisa menyelenggarakan itu terpaksa altar di rumah saya bongkar, Gora Nitai saya iring ke sini, dan segala perlengkapan saya iring ke sini, dan akhirnya terjadilah kita menyelenggarakan acara Wiyasa Puja di sini. Dan ketika itu juga Mataji Kamalalaya Radha hadir, dan setelah acara selesai beliau langsung menyampaikan, wah ini sudah ada persiapan bangunan tempel yang besar. Kalau begitu arca saya biar dipuja di sini aja sekalian gitu. Iya. Dan akhirnya kita bersemangat untuk menyelesaikan, dan kemudian pada bulan kalau nggak salah November pada Desember. Iya. Iya. Desember, karena ketika itu juga tahun 99 ada ide besar dari teman kita Pak Wianto membuat acara Art and Peace, ya, seni dan perdamaian, dan kita diikut sertakan, dan kita juga mengundang Guru Maharaj Bhakti Swarup, ya, Dr. Goswami ketika itu, dan beliau berkenan hadir karena beliau juga hadir
dan ketika itu sebelumnya juga Coach Chandra Swami juga hadir, ya, dan kemudian saya mengundang Prabuji, ya, Maharaj untuk datang juga bersama-sama untuk bisa meresmikan tempel dan mengabiseka arca dan sebagainya, dan sekaligus saya memohon supaya beliau membawa arca Sri Jagannath Baladewa dan Subhadra. Dan akhirnya beliau datang dan mempersiapkan segala-galanya, dan bersama-sama juga dengan Maharaj akhirnya pada tanggal 11 Desember tahun 1999 tempat ini pun Saudara siswa bisa diinstal. Dan sebelumnya Coach Chandra Swami juga hadir, tapi saya mohon kepada beliau untuk bisa tinggal menunggu saat abiseka dan peresmian tempel itu, biar beliau bisa hadir bersama-sama. Tapi beliau karena ada urusan yang mendesak di luar sehingga beliau tidak bisa ikut bersama-sama. Tapi beliau selalu mengingatkan, ya, berapa set kamu sudah punya pakaian Radha Krishna dan sebagainya. Kita bilang kita sudah siap, Maharaj, ya. Jadi akhirnya kita bisa menyelenggarakannya dengan baik. Tapi kemudian seiring dengan waktu, tadi Maharaj menyampaikan, beliau sebagian hidup beliau adalah di sini. Jadi beliau dari awal sampai saat ini beliau selalu hadir di Radha Siswa, dan beliau juga menyarankan kita untuk mulai Candan Yatra, kemudian Jagannath Rata Yatra, dan semua perayaan yang lain adalah digagas oleh beliau sendiri, karena ini adalah merupakan inspirasi dan kehendak dari Srila Gurudev. Kita mengikuti semuanya itu. Dan kemudian sebenarnya perencanaan untuk tempel yang besar ini itu juga merupakan ide dan keinginan dari His Holiness Maharaj Bhakti Swarup Damodar Goswami, karena sebelum beliau berpulang, ketika itu Prabu Rasika, ya, ada di Calcutta, dan sebelum beliau pulang, beliau mengirim surat yang ditulis tangan oleh Maharaj, dan saya sudah sempat baca dengan baik. Dan kemudian secara lisan juga beliau berpesan supaya disediakan tanah kira-kira 2,5 acre, ya, supaya di tempat ini ada cukup luas tanah, karena beliau berkeinginan untuk membangun tempel yang besar dengan amphitheater, ya, dan di sekelilingnya ada diorama dan sebagainya, supaya di tempat ini dijadikan sebagai tempat preaching center, karena Bali adalah tempat pariwisata, dan beliau berkeinginan supaya tempat ini menjadi tempat yang monumental. Turis-turis bisa datang belajar bhakti yoga, ya, dan sebagainya, dan bisa melihat display daripada lila Sri Krishna ataupun Gautama Prabhu dan sebagainya. Jadi ide ini berkembang terus demikian, dan kemudian tahun berapa kita membuat Bali Sankirtan 1, ya, ketika itu juga kita meluncurkan ide itu untuk membangun tempel yang lebih besar untuk Saudara Siswar, dengan diawali dengan membangun Puspa Samadhi. Artinya bukan kita menomorduakan Saudara Siswar, tapi kita ingin memberikan fasilitas kepada para penyembah yang menggagas berdirinya tempel di sini. Pertama adalah dari Srila Gurudev, dan kemudian diwujudkan lebih dengan secara nyata oleh Maharaj Bhakti Swarup Damodar Goswami, dan beliau juga menginginkan supaya tempel ini lebih besar begitu. Jadi karena itu kita memberikan fasilitas yang persembahan terlebih dulu kepada beliau. Kalau beliau berpuas hati, beliau yang memohon kepada Saudara Siswar, ya, pasti pembangunan ini terwujud. Karena itu ketika Bali Sankirtan pertama juga kita sudah meluncurkan ide ini, dan setelah beberapa tahun baru kali ini kita bisa meletakkan batu pertama untuk pembangunan proyek ini. Dan Prabu tadi sudah menyampaikan bahwa sepanjang hidup beliau selalu, ya, beliau mengatakan ini sudah karma saya, selalu berkaitan dengan pembangunan tempel begitu. Seperti di Bhubaneswar juga, setelah beliau mengambil alih menjadi kepemimpinan di sana dan memimpin pembangunan, baru pembangunan di tempel di Bhubaneswar menjadi lancar, dan sehingga tahun 91 bisa diresmikan. Kemudian menjelang Srila Gurudev
mengakhiri lila beliau membangun tempel di Gadegiri juga diserahkan sebenarnya kepada saudara kita, kepada Maharat, ya. Dan kemudian sekarang beliau juga menangani pembangunan di Balaso, di Barampur, di Behanagar, ya, dan juga di Swiss, ya. Tapi beliau mengingatkan juga para penyembah, memang beliau menjelaskan tadi setiap orang kaya bisa membangun tempel, ya, karena konsepsi ini secara fisik itu gampang, siapa saja bisa berpartisipasi. Seperti di India, orang-orang kaya di India seperti Birla itu bisa membuat, ya, bahkan kalau mau dia membuat ratusan tempel dia bisa. Tetapi setelah bangunan itu selesai tidak ada yang melakukan pelayanan, hanya bangunan itu indah untuk ditonton, ya, tapi tidak ada pelayanan yang baik di dalamnya, ya. Dan beliau memberikan contoh seperti tempel di Chicago. Tempelnya sangat besar sekali, tapi yang tinggal di sana hanya 3 orang, ya, 2 orang penyembah dari Nawadwip dari Bengal, 1 pujari dan 1 lagi asisten dan 1 mataji, ya. Dan hanya beliau bertiga yang melakukan kegiatan, ya. Dan ketika itu Guru Maharaj datang ke sana dengan beberapa penyembah melaksanakan kita dan sebagainya, dan menyarankan supaya penyembah lebih banyak hadir lagi di tempel. Nah, berdasarkan atas itu tadi beliau menyarankan, ini bagus sekali kita sudah mempunyai komitmen untuk membangun tempel dan membuat persembahan yang lebih bagus untuk saudara-siswa dan memfasilitasi penyembah untuk bisa lebih nyaman melaksanakan pelayanan, bakti kita dan sebagainya. Tetapi beliau menekankan janganlah hanya datang pada saat hari Minggu ataupun hari perayaan saja, tetapi tempel tadi sudah dijelaskan, ya, oleh Prabu Adi Kesawa sebagai tempat melatih dan melakukan warna serama dharma sesuai dengan, ya, kegiatannya masing-masing. Tempel adalah tempat pelindungan kita, tempat pemujaan kita dan sebagainya, ya. Dan Guru Maharaj tadi menyampaikan juga menekankan bagaimana kita memperhatikan hal ini, ya, karena pembangunan itu bisa akan lancar kalau semua berpartisipasi. Tetapi setelah ini dibangun, bagaimana kelanjutannya? Komitmen para penyembah untuk melaksanakan pelayanan dan bakti lebih banyak lagi di tempel, ya, supaya jangan setelah tempel ini dibangun, ya, tentu penyembahnya yang tidak mau ke tempel itu kan sia-sia begitu, ya. Karena itu beliau juga menyarankan bagaimana manajemen itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya supaya memberikan kenyamanan dan fasilitas kepada semua penyembah untuk bisa bersama-sama berbakti dan sebagainya, dan kemudian meningkatkan pelayanan kepada arca, kepada para penyembah dan sebagainya. Itu yang perlu diberikan perhatian yang lebih serius, lebih banyak lagi, ya, sehingga komitmen kita bukan hanya untuk membangun tapi juga untuk meningkatkan pelayanan kita bersama-sama, ya. Dan kemudian beliau tadi sudah menyampaikan karena beliau tidak bisa memberikan komitmennya di sini karena beliau mempunyai tanggung jawab banyak sekali di India dan di luar, di Swiss dan di mana proyek-proyek beliau, ya. Karena itu beliau hanya bisa memberikan sumbangan ala kadarnya dari yang dipersembahkan oleh murid-murid beliau dari biksa yang dikumpulkan dari para penyembah yang hadir ketika itu, dan apa yang beliau kumpulkan dari itu sudah sepenuhnya sekarang dipersembahkan untuk mengawali pembangunan tempel ini. Dan jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi komitmen ini kita terima sebagai karunia dari Sila Gurudev, dari Guru Parampara Sila Prabhupada dan semua penyembah. Beliau mewakili supaya pembangunan ini dapat berjalan dengan baik, dan para penyembah di seluruh Bading, khususnya di Radha dan Seswar ini bisa meningkatkan komitmennya untuk berbakti lebih serius lagi, ya. Itu yang kurang lebih tadi disampaikan secara ringkasnya, ya. Terima kasih. Hari Krishna.